Kali ini kita akan membahas tentang gaya-gaya film dokumenter. Jadi, gaya-gaya di dalam film dokumenter itu sebagai salah satu jenis gaya film yang merupakan sebuah laporan aktual yang kreatif berdasarkan kenyataannya. Nah, gaya-gaya film dokumenter itu ada banyak. Yang pertama itu ada expository. Jadi, expository itu memfokuskan pada penyampaian pesannya dan informasi kepada penonton melalui narasi yang diungkapkan. Jadi, kayak dijelasin filmnya itu melalui narasi, pesan yang disampaikannya secara langsung. Nah, ciri khasnya ini penggunaannya narasi ini itu untuk mempertanyakan dan menganalisis aspek moral, etika, atau kebenaran terkait dengan fenomena yang sedang dibahas. Yang kedua ada direct cinema. Jadi direct cinema ini menggabungkan unsur natural dan spontanitas, bersifat fleksibel, namun sutradara itu dituntut harus mampu membaca situasi lapangan karena seringkali kondisi lapangan yang berubah-ubah. Nah, yang ketiga itu ada observasional. Jadi, gaya observasional ini menekankan pada momen spontan dan tidak terulang sehingga terkesan lebih natural dan apa adanya. Jadi harus siap untuk menunggu momen penting dan menanggapi dengan cepat untuk merekam kejadian yang signifikan secara spontan ketika di depan kamera. Selanjutnya ada gaya participatory. Jadi participatory ini karakter film yang dalam situasi yang dramatis dan membiarkan untuk berimprovisasi dan merekamnya. Dan yang selanjutnya ada dokumenter puitis. Nah, adapun dokumenter reflektif. Jadi, dokumenter reflektif itu mengandung dan menyampaikan apa yang ingin disampaikan dalam sebuah peristiwa yang ada. Nah, ada beberapa ciri khas dari gaya dokumenter reflektif. Yang pertama itu kehadiran sutradara dan kru film. Jadi, di dalam dokumenter reflektif ini sering menampilkan kehadiran sutradara dan kru film di dalam filmnya ini. Jadi, itu tuh ditampilkan untuk wawancara dengan sutradara atau krunya. Yang kedua itu tentang refleks. Yang cirinya itu refleksi tentang proses pembuatan film. Jadi di sini tuh merenungkan proses pembuatan filmnya sendiri. Nah, biasanya membahas tentang tantangan-tantangan yang dihadapi sutradara dalam membuat filmnya. Yang ketiga itu pemahaman tentang subjektivitas. Jadi dalam film dokumenter reflektif ini sering mengakui subjektivitas sutradara dalam membuat filmnya. Nah, dokumenter jenis ini tuh menekankan pada asumsi dan konvensi pembuatan film dokumenter. Jadi sutradara mencoba mengunggah kesadaran penonton tentang konstruksi realitas pembuatan film itu sendiri. Nah, penuturan proses pembuatan syuting film menjadi fokus utama ketimbang menampilkan keberadaan subjek atau karakter di dalam filmnya. Contoh filmnya itu ada The Man with a Movie Camera pada tahun 1929. Adapun film Land Without Breath pada tahun 1932 dan The X-Fight pada tahun 1971. Nah, adapun tema-tema yang ada di dalam film dokumenter itu ada 7. Ada tema sosial, politik, ekonomi, pendidikan, sejarah, biografi, dan alam. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama itu, pemeran kalau dipakai direct cinema itu dipilih langsung apa enggak? Dipilih apa langsung aja gitu sama pemeran aslinya. Jadi kalau direct cinema itu meneliti secara spontanitas. Jadi ada yang mengikuti kegiatan sehari-hari. Misalnya pedagang di pasar, ada satu pemeran yang ngikutin si pedagang yang ada di pasar ngegituin kegiatan sehari-harinya sambil direkam kayak gitu. Pertanyaan yang kedua itu, memang kalau film dokumenter itu bisa disetting ya? Bisa. Masuknya itu ke dalam Cinema Virate. Kadang kan
film dokumenter itu menceritakan kejadian aslinya. Kadang kan nggak ada rekamannya gitu, cuma ada data-datanya doang gitu kan. Itu dijadiin film, itu kan harus disetting juga kayak gitu. Yang ketiga, pertanyaannya perbedaan direct cinema sama observasional. Nah, kalau direct cinema itu mengikuti, jadi ada satu pemeran yang mengikuti kegiatan sehari-harinya orang tersebut kan secara langsung. Nah, kalau observasional itu melihat lalu menirunya kembali dan dijadikan film. Misalnya seperti film B.J. Habibie itu kan diobservasi dulu, terus udah gitu ada satu tokoh yang mengikuti atau menirunya untuk dijadikan film. Sekian dari video saya kali ini, dan bye-bye.